Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan kepada saudara semua satu tema mengenai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudaraku, ini tema yang sangat penting, saudaraku, bahwa setiap orang, saudara, ini perlu mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa, saudaraku yang kasih Kristus? Saya melihat begini, ya, contoh di Alkitab yang paling nyata itu adalah saya ambil dari Nabi Yesaya, saudaraku. Kalau saudara baca ya kitab Yesaya dari pasal 1 ya sampai pasal 6, itu adalah pasal-pasal di mana Yesaya itu belum mengalami perjumpaan sebenarnya ceritanya. Nah, di dalam ayat pasal yang ke-6 di situ dijelaskan bahwa Yesaya mendapat panggilan Allah. Setelah pasal 6, kalau saudara baca kitab Nabi Yesaya pasal 6 terus sampai pasal terakhir, itu saudara lihat kata-katanya beda banget. Kalau misalnya di dalam pasal 1 sampai pasal 5, saudara lihat itu kata-kata itu tentang bagaimana, tentang murka Tuhan, tentang penghukuman, tentang penghakiman. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu berubah. Saudaraku yang kasih Kristus, ya kan? Ketika kita mengalami, jadi begini, saudaraku, yang jadi masalah dalam hidup kita sekarang ini adalah gini. Sering kali kita merasa atau melihat diri kita ini yang paling baik, paling benar, ya kan, paling pinter. Sering kali kita berpikir dia mah gak ada apa-apanya dibanding kita. Kenapa? Karena kita suka membanding-bandingkan diri kita itu dengan orang lain, khususnya orang yang di bawah kita. Jadi akhirnya kita ngerasa kayak jadi ada naik nih kesombongan. Kalau kita mulai bandingkan diri kita dengan orang yang dibilang, kita jadi minder. Saudara, jadi kadang kecil hati, putus asa. Sebenarnya yang tepat adalah kita harus bawa diri kita, hadapkan ke Tuhan. Kalau kita bisa bawa diri kita, hadapkan ke Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Ini yang dialami oleh Nabi Yesaya. Saudara, coba kita lihat dalam Yesaya pasal 6 ayat 1. Di sini dikatakan begini, saudaraku, ya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat, ya, Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Ujung jubahnya memenuhi bait Allah. Saudara lihat di sini, ya. Lalu saya mau kasih tahu, dia lihat Tuhan. Tuhan yang bagaimana, saudara? Setelah dalam tahun matinya Raja Uzia, saudara pernah nggak mikir-mikir kenapa kok ada kalimat dalam tahun matinya Raja Uzia? Ya memang ada beberapa hal kita bisa jelaskan, saudara. Yang pertama, bahwa pada saat Raja Uzia mati, ya kan, setelah Raja Uzia mati, Nabi Yesaya mendapat penglihatan. Kita kejar lagi dengan pertanyaan, kenapa kok dapat penglihatannya setelah Raja Uzia mati? Kadang-kadang perlu ada raja-raja kecil dalam diri kita yang perlu mati, baru kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin, saudaraku. Ini dia yang jadi raja, jadi cantolan, jadi backing. Apa yang jadi cantolan kita? Kalau cantolan itu udah gak bisa dicantol lagi, itulah saat dimana saudara pasti akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nabi Yesaya seperti itu. Yang jadi cantolan Simon Petrus. Saudara tahu apa? Ya perahunya, ya jalaknya, ya pengalamannya, ya keahliannya untuk menangkap ikan. Ketika dia semalam nggak dapat ikan, saudara, apa yang terjadi? Saudaraku, dia ketemu dengan Yesus. Yesus masuk perahunya. Dia dengar Yesus mengajar. Lalu Yesus berkata, tolakan jalamu ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu untuk nangkap ikan. Waktu Petrus dengarkan dan lakukan apa yang diperintahkan Yesus, Petrus dapat ikan sangat banyak. Waktu Petrus dapat ikan sangat banyak, disitulah Petrus mengalami apa? Perjumpaan pertama dengan Tuhan. Dia sujud nyembah. Dia tidak lagi berkata guru. Awalnya dia kata guru, karena engkau yang menyuruh, aku akan lakukan. Tapi pada waktu dia dapat ikan, disitulah, saudaraku, raja kecil yang ada dalam diri Simon Petrus tersingkir karena tidak bisa cantolannya, nggak bisa dicantol lagi.
Saudaraku, lalu dia ketemu dengan Tuhan. Ketika dia berkata ketemu Tuhan, dia dapatkan ikan sangat banyak. Dia tahu, dia ketemu dengan Allah. Dia berkata apa? Tuhan, jauhlah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Saudaraku Yesus Kristus, hari ini pesan kuat dalam hidup kita. Dengar, mungkin besok kalau Tuhan kehendaki saya akan bahas tentang Roma 8 ayat 28 yang sering saudara dengar. Tapi saya dapatkan satu sudut pandang yang lain, pengertian yang baru. Saudaraku, bahwa pandemi ini saya percaya mendatangkan kebaikan buat kita. Banyak orang yang kebaikan menurut Tuhan tuh ayat 29-nya serupa dengan dia. Kenal, justru di masa pandemi kita bisa kenal firman. Kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Disinilah kita ngalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Nabi Yesaya, saudaraku yang Kristus, ya, setelah Raja Usia, mungkin ada kaitan sama dia. Saudaraku, saudara apa? Meninggal. Dia lihat Tuhan duduk di atas tahta. Lalu ayat yang kelima dia jelaskan saudara dalam kitab ini. Dia jelaskan saudara. Dia katakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika Nabi Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dia melihat kekudusan Tuhan. Lalu kemudian matanya terbuka, sehingga ia bisa melihat dirinya sendiri sebagai orang yang berdosa, yang paling membutuhkan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan saudara, saya pakai istilah ini moment of clarity. Moment of clarity. Saudaraku, ya kan? Kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, semua jadi jelas. Kita bisa lihat diri kita. Kita bisa melihat dan mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dari apa kata orang, tapi kita sudah alami benar. Iya benar kok. Dia Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhanku. Kapan Petrus bisa ngomong itu? Ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mendapatkan apa saudaraku? Mendapatkan apa saudaraku? Ikan yang sangat banyak. Saudara, buat Nabi Yesaya, saudara, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa melihat apa saudara? Diri dia sebagai apa? Celaka aku. Celaka aku. Karena aku seorang yang najis bibir. Dia sentuh, ya saudaraku, ya kan? Wah, ini hal yang luar biasa sekali. Kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa melihat diri kita nih dengan benar. Lihat diri kita dengan benar, ya kan? Bukan sebagaimana apa yang orang katakan, bukan sebagaimana apa yang kita pikirkan sebelumnya. Kadang-kadang kita berpikir kita ini memang udah dibenci, udah ditolak. Kita nih orang anak yang gak disayang sama keluarga. Aku nih orang gini-gini. Enggak. Kalau saudara ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tadi saya ngomong. Saya dalam doa. Tuhan, terima kasih. Aku adalah anakmu. Aku dikasihi. Aku dikasihi. Aku sudah diampuni. Aku sudah dibenarkan. Aku ini adalah imam dan raja. Kalau kita mengalami perjumpaan dengan pribadi, kita tahu pribadi, identitas kita, siapa kita sebenarnya. Kalau kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara, kita bisa melihat bukan cuma Tuhan. Tuhan tuh sosoknya, kita bisa lihat ini Bapak yang penuh kasih. Kita bisa melihat dia, kita orang yang dikasih. Kita bisa melihat orang lain juga dengan jelas. Kita bisa lihat orang yang nyakitin kita, orang yang merugikan kita. Kita bisa lihat sisi lain dari dia. Wah, ini keren banget saudaraku. Bukan cuman itu. Kalau
Kalau saudara mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saudara bisa melihat, saudaraku, masa lalu saudara dengan benar, masa depan saudara dengan benar, sehingga saudara bisa hidup masa kini dengan pandangan yang benar. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, ya, Yesaya berkata begini, saudaraku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Saudara tahu gak apa respon daripada Tuhan? Apa respon Tuhan? Ayat selanjutnya Tuhan jawab, saudara. Ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia menyentuhnya kepada apa? Mulutku. Perhatikan saudara. Mulutku. Serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus. Dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus? Siapakah yang akan mau pergi untukku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Katakan amin. Jadi respon Tuhan apa saudara? Ya, Tuhan apa? Sentuh mulut. Kalau Tuhan mau robah, ini saudara lihat ini. Ya polanya, di Alkitab harus lihat pola dan prinsip. Tuhan bekerja. Setiap orang yang diubah oleh Tuhan, yang diubah kita bisa lihat apa? Dimulai dengan apanya saudaraku? Lidahnya. Untuk Nabi Yesaya, dia sentuh lidahnya saudaraku. Saudaraku, dia sentuh bibir. Pada waktu disentuh, lihat, dia telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Ini sama gak saudara? Dengan apa? Ketika para murid-murid berkumpul dengan sehati, berdoa bersama-sama siang dan malam di loteng atas, saudaraku, pada hari Pentakosta tiba-tiba turun lidah-lidah api ke atas kepala mereka. Alkitab katakan mereka mulai berbicara dalam bahasa baru. Jadi ketika Tuhan ubah seseorang, dia akan ubah apa? Perkataannya. Katakan amin saudara. Identitas kita yang baru, kita ada ciptaan baru, itu diubah lewat apa saudara? Ya, dia beri hati baru, roh yang baru. Keluarnya orang bisa lihat adalah capnya apa? Dari kata-kata. Jadi perkataan seseorang menunjukkan identitas dia. Siapa dia? Masa depan dia akan ada di mana? Lewat kata-katanya. Saya bisa lihat, dia sentuh bibir. Terus yang kedua, yang diubah apa? Telinga. Saudara sini. Ya kan? Telinganya. Dia bisa dengar. Saudaraku. Setiap orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, matanya akan terbuka sehingga kita bisa melihat keberadaan kita sendiri sebagai orang yang paling membutuhkan apa? Kasih dan pengampunan Tuhan. Jadi kalau orang yang belum mengalami perjumpaan dengan pribadi sama Tuhan dan dia belum bisa lihat keberadaan dirinya yang sebenarnya sebagai orang yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan, saudara, kita akan mudah nih. Yang kita lihat cuman jeleknya orang, kesalahannya orang, aibnya orang, lalu kita hakimi, kita katai, saudaraku, dan kita merasa kita orang paling benar. Itu tanda. Makanya pentingnya ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami perjumpaan dengan kita bisa lihat Tuhan dengan benar. Kita lihat Tuhan. Kalau kita bisa lihat Tuhan, kita bisa lihat diri kita dengan benar. Bahwa kita ini orang yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan. Justru yang paling salah tuh saya, paling berdosa tuh saya. Seperti perkataan Rasul Paulus. Dia berkata, ya kan Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Di antara orang yang paling berdosa, di antara orang berdosa, aku yang paling berdosa. Aku yang paling membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan. Orang yang mendapat, yang merasa lebih banyak diampuni, akan lebih banyak berbuat kasih. Ini orang ciri perjumpaan pribadi.
Kalau kita ngerasa enggak kok, saya nggak ada salah kok, kita nggak akan pernah diampuni, nggak merasa diampuni. Kalau kita nggak pernah merasa diampuni kesalahan kita, sulit buat kita berbuat kasih pada orang. Kalau kasih yang kita buat itu pasti ada hitungannya, ada minta imbalan dan balasnya. Tapi ketika saudara tahu di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa, sehingga aku paling banyak membutuhkan kasih dan pengampunan Tuhan. Itu yang menyebabkan siapa? Itu kan kata-kata Yesus ketika Yesus bicara kepada si Simon si kusta. Ya kan? Dimana Simon ini dan semua para ininya, saudara lihat, itu orang berdosa. Maria lagi urapi kaki Yesus. Apa Yesus tidak tahu kalau ini orang berdosa, perempuan berdosa ini? Ngurapi kaki, nangis. Ya kan, nangis, cuci kakinya dengan lap dengan rambut, lalu tuang dengan minyak narwastu. Yesus bilang, gak apa-apa. Di orang yang paling banyak diampuni, paling banyak berbuat kasih. Dia ngerasa sebagai manusia berdosa, perempuan paling berdosa. Dia paling banyak diampuni, dia merasa paling banyak diampuni. Makanya dia berani berbuat kasih sama Yesus. Biasanya badan manusia zaman tradisi Yesus itu diurapi pada waktu dia sudah mati. Tapi dia mengurapinya pada waktu dia hidup. Itu Tuhan mau ngomong. Lalu tradisi, setelah Yesus mati banyak perempuan-perempuan mau mengurapi. Nikodemus seorang imam mau mengurapi. Yesus sudah mati, tidak bisa ada waktu lagi. Dia sudah bangkit kok. Saya bisa ngerti sendiri katakan. Amin saudara. Hari ini kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau mata kita sering lihat Tuhan, mata kita sering lihat firman Tuhan, kita sering lihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan buat setiap kita, saya yakin kita bisa lihat diri kita dengan benar. Kalau kita bisa lihat diri kita dengan benar, kita bisa lihat kebutuhan orang dengan benar, jeritan orang dengan benar. Bahkan orang yang paling jahat, yang mulutnya jahat, yang menghasut, yang memecah belah, kita bisa lihat dari sisi apa? Dia butuh pengampunan dan kasih Tuhan. Dia butuh diselamatkan. Kita gak akan tega kalau dia gak dapatkan pengampunan dari Allah. Karena dia akan mengalami penghukuman yang kekal. Saudara bisa mengerti sini, poin yang sini, katakan amin saudara. Yang kedua, apa terjadi ketika seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dikatakan apa saudara? Apa? Yang kedua apa? Lidah. Tuhan menjamah dan menguduskan lidah mulut saudara. Sehingga kita bisa berkata-kata dengan bahasa yang baru. Bahasa kasih. Ini kuncinya. Makanya kenapa kok dari kemarin saya ngomong, kita ini perlu diurapi Roh Kudus. Perjumpaan dengan Tuhan adalah diurapi. Untuk diurapi saudara bisa masuk hadirat Allah. Saudara dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Katakan amin saudara. Kalau ini yang ada, ini yang ada. Saya yakin saudara, lidah kita dijamah sama Tuhan. Dari mulut kita akan keluar bahasa-bahasa baru. Bahasa baru adalah bahasa iman, bahasa pengharapan, bahasa kasih, bahasa-bahasa nubuatan, kata-kata nubuatan, kata-kata firman yang menguatkan, kata-kata hikmat yang luar biasa, yang tidak pernah kepikiran saudara kok ini dampaknya. Kenapa? Tuhan bicara. Ya kan? Apa Nabi? Aku mendengar suara Tuhan. Saudara bisa mendengar suara firman Tuhan. Setiap pengajaran, setiap khotbah yang saudara dengarkan, yang disampaikan saudara dengarkan, saudara bisa, ya ini sedang bicara sama saya Pak Sabta. Tiap hari aku dengar firman, supaya Tuhan bicara, nemplak, muatin, koreksi, menjamah. Saya gak kerasa, tiba-tiba kok saya diubahkan. Hidup saya lebih tenang, lebih tentram, penuh sukacita, damai sejahtera. Kok saya bisa jadi sabar? Itu apa saudara? Itu hasil daripada apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Katakan amin. Telinga kita bisa dengar. Amin saudaraku. Telinga, ya kan, punya dampak dengan apa? Mulut. Katakan amin saudara. Lidah dijamah, telinga kita bisa dengar.
Katakan amin. Semakin sering kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengubah kita menjadi semakin rendah hati, semakin lemah lembut. Kita akan kita makin gak berani nunjuk kesalahan orang. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Semakin dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin terbuka mata kita untuk melihat keberadaan diri kita. Saya ulangi terus. Kita mengerti bahwa kita adalah orang yang paling membutuhkan pengampunan, kasih, dan kemurahan Tuhan. Makin dalam pengenalan kita, perkataan kita akan semakin selaras dengan firman Tuhan. Oleh sebab telinga kita suka mendengarkan suara kebenaran ini. Hari ini saya percaya ini adalah saat yang indah untuk saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini adalah saat di mana kita bisa mengalami yang namanya moment of clarity. Saudaraku yang Kristus, buat Maria perjumpaan pribadinya sama Tuhan itu kapan? Ketika dia berjumpa dengan seorang malaikat yang berkata, salam hai Maria, shalom Maria, salam Maria. Ya kan, kamu orang yang diberkati Tuhan. Aku memberitahukan kepadamu, sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya kan, engkau akan memberikan nama dia Yesus. Dia kaget saudaraku. Dia kaget. Lalu dia tanya, bagaimana hal itu mungkin bagiku? Aku belum bersuami. Roh Kudus akan menaungi kamu. Roh Kudus akan menaungi kamu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apa jawaban daripada Maria waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Jadilah padaku menurut kehendakmu. Saat itu firman jadi manusia. Katakan amin saudaraku. Itu moment of clarity buat dia. Tapi di saat ini perjumpaan, dia mengalami dilema. Apa saudaraku? Dia harus bicara kepada tunangannya Yusuf. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan ubah yang di dalam. Setelah Tuhan ubah yang di dalam, dia akan mulai hadapkan kepada satu kenyataan yang sangat sulit untuk dihadapi. Masalah yang sulit untuk diselesaikan. Tetapi ini penting supaya matanya makin jelas lihat. Ada proses untuk kita bisa melihat, oh keajaiban daripada Allah. Awalnya dia percaya, dia harus menghadapi kenyataan. Akhirnya apa yang dibuat? Mas, kamu gak usah takut. Bagi Allah tidak mustahil. Setelah temui Maria, malaikat yang sama temui Yusuf dalam apa? Dalam mimpi. Maria sudah terus terang sama kamu, dia hamil kan? Kau sudah ambil keputusan mau ceraikan dia, diam-diam. Kau jangan ceraikan dia. Bayi yang dikandung itu adalah Yesus. Immanuel, Allah yang akan beserta manusia. Saudaraku, itu juga moment of clarity buat Yusuf. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Katakan amin saudara, berat buat dia. Saudara untuk terima Maria sebagai istrinya. Dia sudah atur saudara, sudah booking tempat di hotel paling mewah di kota saudara Bethlehem pada waktu. Nazaret tempatnya dia saudaraku. Ya kan, Bethlehem mungkin. Nazaret tinggal saudara. Dia harus, ini dia mau batalkan, tapi Tuhan bilang enggak, harus Yusuf taati itu. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, buat saya ngalami saat perjumpaan pertama, yaitu pada waktu saya berusia 17 tahun. Di saat saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Seperti satu lagu yang berkata, saat ku tak
melihat jalan saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. ada di saat dalam hidup kita, itu kita mengalami perjumpaan. Itu justru pada waktu kadang-kadang kita berada di titik terendah. Saudaraku, titik terendah di mana kita tidak tahu apa yang harus kita buat. Disitulah Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bisa bekerja menjamah kita, mengubah kita sampai kita ngalami bisa lihat kasihnya Tuhan, kuasanya Tuhan, dan ngalami itu. Pasti kan ada doa syafaat. Ada orang yang berdoa untuk saya, ada orang-orang yang berdoa buat saudara supaya saudara dijamah oleh Tuhan. Katakan amin. Mungkin itu orang tua kita. Hari ini, apakah saudara sudah pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Sebagai orang Kristen harus alami ini. Perjumpaan pribadi selalu menghasilkan apa? Pertobatan, pembaharuan hidup, dan kerinduan untuk melayani. Tanda seorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dijamah oleh Tuhan, selalu. Kalau saudara mengalami perjumpaan sama Tuhan lewat YouTube channel Gereja Betel Indonesia Musim Malam Indah, pasti saudara akan telepon teman saudara, saudara akan WA mereka dan beritahu ada satu program, ada satu menara doa online di mana aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara kirim linknya ke dia, saudara ceritakan apa yang saudara alami itu, saksikan itu. Bagaimana Allah, Yesus mengubah saudara. Itu pasti seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti ada pertobatan, ada pembaharuan, ada pelayanan. Dia mau melayani orang, dia mau orang-orang mendapatkan apa yang dia sudah dapatkan, mengalami apa yang dia sudah alami. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah, hari ini saya akan tutup saudara, ya kan, dengan contoh-contoh. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita sudah lihat hidupnya diubahkan. Ciri orang yang hidupnya diubahkan dari apa? Dari kata-kata. Dari kata-katanya. Coba kita lihat dalam Kisah 2 ayat 4. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang telah diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika para murid mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Roh Kudus menjamah mereka dan mengubah mulut mereka dan telinga mereka. Nah, saya akan kasih contoh saudaraku, beberapa ayat-ayat seorang yang bernama Simon Petrus. Tuhan janji, saudaraku, waktu di Baneas, Kaisar Rea Filipi yang dekat di bawah kaki Gunung Hermon, Yesus tuh kumpul sama murid-murid. Dia tanya, ada banyak orang, siapa sebenarnya aku ini? Aku ini siapa menurut kamu? Orang bilang ini Yeremia, ini Nabi Elia, Nabi ini. Ya Tuhan tuh enggak, ini bukan ini. Lalu Tuhan tanya sama muridnya, murid yang deket lah. Lalu Petrus berkata, dia tanya, Petrus, menurut kamu aku ini siapa? Ini bahasa sehari-harinya lah saya ngomong. Apa perkataan Petrus saudara? Engkau adalah apa? Engkau adalah apa? Mesias, anak Allah yang hidup. Apa perkataan Yesus? Oh Petrus, ini bukan dari kamu. Kata-kata ini bukan dari kamu. Ini kata-kata yang diberikan Bapa kepada kamu lewat Roh Kudus. Sehingga kamu bisa kenali bahwa aku ini Mesias. Aku ini Mesias, bukan rabi biasa, bukan guru, bukan sekedar nabi, tapi Mesias, juru selamat. Saudaraku yang Kristus, kita lihat. Lalu Tuhan berkata kepada saudara, di atas batu karang ini aku akan dirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasaimu. Apa yang kamu ikat di bumi ini akan
ikat, apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu lepaskan akan apa? Terlepas. Kunci kerajaan sorga, kuasa kata-kata. Diberikan kepada siapa? Pada Petrus. Tapi itu belum, itu janji, baru janji. Kapan digenapinya? Pada waktu Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, penuhi. Jadi gini, perjumpaan sama Tuhan itu bertahap. Waktu kita jumpa, kita mulai terbuka. Kita bisa kenal siapa Tuhan. Pengenalan ini bertahap. Terus sampai akhirnya ketika Roh Kudus memenuhi Petrus, benar. Allah mengubah Petrus dengan cara memberikan apa saudara? Bahasa yang baru. Roh Kudus mengubah perkataan Petrus. Hasilnya apa saudara? 3.000 orang bertobat dan diselamatkan di hari Pentakosta. Kita udah tahu itu ceritanya saudara. Ya, Kisah 2 ayat 37 sampai 41. Ya, saudara, di ayat 41 kita akan baca orang-orang yang menerima perkataannya, ya, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa? 3.000 orang. Bayang saudara, hanya dengan khotbah kurang lebih 3 menit 3.000 orang bertobat dan dibaptis selam oleh perkataan Petrus. Ini ciri orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya percaya kalau saudara terus ngalami perjumpaan dengan Tuhan, ngalami jamahan Tuhan, terus dipenuhi Roh Kudus, saya percaya perkataan saudara akan menyembuhkan orang sakit. Perkataan saudara akan membawa pertobatan dan keselamatan buat banyak orang. Perkataan saudara itu seperti kadang memulihkan setiap hati yang terluka. Yang percaya katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita lihat Petrus. Saudaraku, kita lihat di sini. Roh Kudus mengubah perkataan Petrus, dan pengemis lumpuh di depan bait Allah disembuhkan dan diubahkan. Saudaraku lihat sini, ya. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan saudara, Kisah 3 ayat 6, ya kan? Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu apa? Berjalanlah. Ketika Petrus berjalanlah orang lumpuh, apa yang terjadi saudara? Perkataan yang penuh kuasa. Perkataannya ada mujizat. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu, membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang biasa yang duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Kalau saudara ngalami perjumpaan dengan pribadi dengan Tuhan, terus dipenuhi Roh Kudus, saya percaya perkataan saudara akan menyembuhkan orang sakit. Katakan amin saudara. Ada mujizat, ada kuasa Allah untuk bisa melakukan mujizat. Dari kata-kata saudara, dengar baik saudara, itu sebenarnya ada keluar kuasa kasih yang memulihkan hidup orang lain. Kita penting alami perjumpaan dengan tiap hari dengan Tuhan. Orang yang alami perjumpaan dengan Tuhan pasti di sini ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin saudara. Tenang, tentrem. Saudaraku, yang terakhir saya tutup saudara, yaitu apa? Di sini. Roh Kudus memberikan Petrus dan Yohanes keberanian dan kecerdasan untuk berkata-kata di hadapan sidang mahkamah agama. Jadi ceritanya gini, saudara baca ya. Saya ingin saudara kali ini di bulan Desember, ya ini sebenarnya bulan Natal, perayaan Tuhan. Tapi kok saya tergerak ya, ingin meminta saudara, kalau meminta, katanya gak boleh bilang meminta, memerintahkan saudara sebagai anak-anak rohani saya. Saya bilang deh sekarang gitulah, udah dari bulan 3 sampai bulan 12 saya mengajar saudara tiap hari. Saya mau memerintahkan sebagai anak rohani, yaitu apa? Baca kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Ini Kisah Para Rasul cerita tentang apa? Karya Roh Kudus atas para rasul, para hamba-hamba Tuhan. Nah, Kisah Para Rasul itu seperti gak ada penutupnya. Itu maksudnya untuk dilanjutkan, ya kan, ke dalam kehidupan kita. Kisah saudara jadi rasul,
saudara jadi orang yang penuh Roh Kudus. Katakan amin. Kita lihat di situ ya kan, Kisah 1 bagaimana Tuhan mengubah ya kan cara mereka mendengar. Kisah 2 Tuhan mengubah cara mereka berbicara. Kisah 3 ya kan Tuhan mengubah daripada bagaimana keberanian daripada Petrus untuk berkata kepada pengemis. Saudara lihat sini. Lalu di Kisah pasal 4, saudara, apa yang Tuhan ubah dari Petrus dan Yohanes? Saudaraku, kita baca di dalam Kisah 4 ayat 13. Saudara, kita baca sama. 1, 2, 3. Ketika sidang itu melihat apa? Keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Perhatikan saudara, mereka melihat dua di sini. Petrus punya keberanian, Petrus punya kecerdasan yang melampaui, yang mengagetkan, yang mengherankan para imam-imam, imam besar dan para imam-imam. Saudaraku, mereka kaget. Padahal mereka tahu bahwa Simon Petrus dan Yohanes ini nelayan. Tapi keberaniannya berbicara. Kata-katanya penuh hikmat, penuh pengetahuan. Siapa punya karya? Roh Kudus. Karena mereka mengikut Yesus. Saya berdoa, mungkin saudara bukan seorang yang sekolah teologi hebat. Mungkin saudara baru belajar Alkitabnya 9 bulan inilah, 8 bulan inilah di menara doa. Tapi saya percaya karya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara dan membuat saudara bisa berpikir, bisa berkata-kata jauh lebih hebat, lebih banyak daripada apa yang saudara ketahui sebelumnya. Katakan amin saudara. Bayangin kalau orang punya dua hal, keberanian dan kecerdasan. Hebat orang ini. Kalau keberanian saja tapi gak cerdas, saudara, itu banyak salahnya nanti. Cerdas saja gak berani, gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau cerdas dan berani, pasti sukses. Ini karya Roh Kudus buat saudara. Saya sudah selesai. Saya rindu kita semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan sekali, tapi tiap hari. Kita harus dipenuhi Roh Kudus tiap hari. Amin. Amin.